Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda dan tidak semua karakter cocok dengan kamu. Beberapa karakter mungkin bisa sangat tidak kamu sukai dan membuat kamu sulit berinteraksi dengannya. Kamu mungkin tidak terlalu menyadari, tapi bisa jadi satu dari beberapa rekan kerja kamu adalah tipe orang yang sangat memanjakan diri. Orang seperti ini tentu bisa menjadi beban dalam keseharian kamu di kantor. Sebab ia akan terus menyulitkan kamu dan mau tidak mau kamu akan lelah menghadapinya. Jangan sampai kamu kewalahan dan kehabisan energi karenanya. Sebaiknya kenali 5 tantangan yang akan kamu hadapi saat rekan kerja adalah tipe orang yang selalu memanjakan diri di kantor. Let's talk about it. Yang pertama, sifatnya impulsif dan kurang bertanggung jawab. Orang yang bersifat manja sudah pasti akan sulit untuk bertanggung jawab. Ia cenderung bersikap impulsif karena memiliki pengendalian diri yang buruk. Seringnya menunda-nunda. Hal ini buruk sebab ia kerap lari dari tanggung jawab dan dari hal yang semestinya ia lakukan. Dia adalah tipikal orang yang tidak memiliki rencana yang jelas dan hanya suka melakukan hal yang ia inginkan. Tak pernah menepati komitmen apalagi menindaklanjuti tugas yang diberikan. Orang seperti ini hanya akan menjadi beban untuk rekan satu timnya. Yang kedua, kurang terampil dalam banyak hal. Tantangan yang juga harus dihadapi dari rekan kerja yang terlalu memanjakan diri adalah kenyataan bahwa ia kurang terampil. Dalam banyak hal, kemampuannya kurang bisa diandalkan. Ada banyak jenis keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan pekerjaan, tapi ia tak mampu memenuhinya. Seperti keterampilan dalam bersosialisasi, presentasi, bernegosiasi, hingga menggunakan teknologi. Akibatnya, ia mengalami kesulitan di tempat kerja. Parahnya lagi, orang seperti ini tidak mau bekerja sama dengan tim. Ia hanya peduli terhadap diri sendiri. Kemudian ia menyalahkan orang lain atas pekerjaan yang tidak terselesaikan. Yang ketiga, tidak bisa mengapresiasi orang lain dan jarang bersyukur. Selalu memanjakan diri mengakibatkan ia menjadi sulit untuk mengapresiasi orang lain. Tak pernah merasa puas. Selalu saja mencari hal yang lebih meskipun sudah banyak hal yang terpenuhi. Hidupnya jauh dari kata syukur dan berterima kasih. Ia hanya melakukan sedikit hal dan tidak pernah mengungkapkan penghargaan atas upaya orang lain melakukan sesuatu yang baik untuknya. Terlebih lagi, kata maaf saat dia melakukan kesalahan. Bekerja sama dengan rekan kerja yang seperti ini hanya akan membuat kamu emosi jika kamu tak segera menetapkan batasan terhadapnya. Yang keempat, selalu merasa berhak diperlakukan istimewa. Di pikirannya, ia adalah orang spesial yang merasa perlu diistimewakan oleh orang lain, termasuk oleh rekan kerjanya sekalipun. Ia sering bersikap seolah-olah dirinya berhak atas segalanya, baik itu kesempatan, kedudukan, kepercayaan, dan sebagainya. Ia percaya bahwa seharusnya keistimewaan dan perlakuan khusus itu adalah miliknya. Hal ini disebabkan karena ia juga memiliki masalah dalam hubungan. Dia tidak bisa menjadi baik dan bijak terhadap orang lain. Seringnya, ia malah mengalami kesulitan dalam menjalin dan memelihara hubungan dengan siapapun. Yang kelima, harus betah dengan sifatnya yang tidak sopan dan tidak tahu batasan. Rekan kerja yang memanjakan diri merasa bahwa ia bebas bersikap apapun dengan orang lain. Ia tidak mengenal batasan. Seringkali dirinya menyerang ruang pribadi dan tempat kerja orang lain tanpa ragu. Bisa dikatakan orang seperti ini cenderung tidak sopan. Contohnya, ia tidak sungkan meminjam barang rekan kerja lain, lalu tidak mengembalikan atau bahkan menghilangkannya. Ia percaya bahwa keinginannya perlu untuk selalu dituruti oleh orang lain. Selalu menginginkan kepuasan instan dan saat ini juga. Ia menuntut semua kepuasan tersebut untuk diakomodasi. Orang yang teramat memanjakan diri sudah pasti akan sulit diajak kerjasama. Bukannya membantu, ia malah akan menjadi beban dan menyusahkan kamu. So, pahami tantangannya, identifikasi nilai apa yang ingin kamu wujudkan di tempat kerja, dan pegang prinsip tersebut. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya.